Hello everyone, kamu ingin bisa bahasa Inggris tapi kamu bingung mau mulai dari mana? Oke, tonton video ini sampai habis karena aku akan kasih tahu kamu apa yang pertama kali kamu harus pelajari ketika kamu baru mulai belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, ketika tanda profil aku masih tanda plus, kamu klik dulu karena nanti kamu akan dapat notifikasi ketika aku mengupload video lagi. Oke, kita langsung saja ke videonya. Apa sih yang pertama kali orang pelajari ketika orang baru belajar bahasa Inggris? Oke, aku kasih tahu kamu rahasianya. Yang pertama kali kamu harus bisa dan gak boleh enggak, karena sifatnya ini adalah wajib. Kenapa wajib? Karena ketika kamu salah di tempat ini, kamu bakalan salah total dan kamu kelihatan bego banget untuk bahasa Inggrisnya. Apa itu? Itu adalah kata ganti atau yang disebut dengan pronoun. Apa itu pronoun? What is the pronoun? Oke, pronoun are words that are used to replace a person or thing. Jadi kata ganti atau pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Mana saja sih dia yang dimaksud dengan kata ganti? Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti atau pronoun itu antara lain ada kata saya, kamu, mereka, kita, dia perempuan, dia laki-laki, dan itu disebut dengan kata ganti atau pronoun. Kenapa ini wajib kamu ketahui sebelum kamu belajar lebih lanjut mengenai bahasa Inggris? Karena untuk pronoun atau kata ganti ini ada yang diletakkan di subjek dan ada yang diletakkan di objek, dan bahasa Inggrisnya itu berbeda-beda. Yaitu contohnya, misalkan kalau kita ingin mengucapkan aku cinta kamu, maka kamu akan mengatakan I love you. Dan ketika kata gantinya dibalik menjadi kamu cinta aku, akan berubah lagi. Akunya tidak lagi pakai kata I, tapi kamu harus menggunakan me. Maka kamu cinta aku bahasa Inggrisnya adalah you love me. Jadi kata saya ini ada dua bahasa Inggrisnya, yaitu I dan me. Dan kamu tidak boleh salah di tempat itu. Ketika nanti orang mengatakan kamu cinta aku dan kamu mengatakan you love I, maka kamu kelihatan bego banget bahasa Inggris. Jadi kamu akan diketahui sama orang. Jadi ini sifatnya wajib kita ketahui. Oke, langsung saja kita ke tabelnya. Jadi kita akan bahas semuanya untuk kata ganti dan kamu harus menguasainya. Oke, inilah tabel yang wajib kalian kuasai ketika kalian baru mulai belajar bahasa Inggris. Jangan kalian pelajari hal yang lain dulu sebelum kalian menguasai basic of English. Jadi kalian harus menguasai basicnya dulu, baru masuk ke tahap yang lainnya, ke vocabularies yang lainnya. Jadi ini kosakata atau vocabularies yang pertama kali yang wajib dihafalkan sama semua orang yang sedang belajar bahasa Inggris. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke, kata saya ini ketika dia menjadi subjek, maka kalian akan mengatakan I. Alright, so once more, I. Kemudian ketika dia menjadi objek, kalian akan katakan me. So you can say I and me. Alright, so let's continue to kata kamu. Mari kita lanjutkan ke kata kamu. Oke, kata kamu ini ketika dia subjek dan objek, tetap kita akan mengatakan you. You and you. I love you, you love me. Jadi tetap kita akan katakan you. Alright, tapi aku kasih tahu rahasianya. Kata you ini juga bisa berarti kalian. Misalkan kalian ingin mengatakan aku cinta kalian, so you can say I love you. Jadi kata you ini bisa berarti kamu dan bisa juga berarti banyak orang atau kalian. Alright, so let's continue to kata mereka. Mereka ini dalam bahasa Inggris kita bacanya they. Perhatikan, ketika kamu melihat huruf T sama H dalam bahasa Inggris, itu seperti suara dal tapi lidah kamu agak dikit sedikit, so you can say they. Oke, nanti kalau kamu bingung aku akan tampakkan wajah aku, tapi kita habisin dulu yang ini ya. Jadi ingat kata kuncinya, kalau lihat huruf T sama H dalam bahasa Inggris itu seperti kedengaran suara dal. Alright, so you can say they. Jangan bilang they, tapi they. Mirip antara dal sama they gitu ya. Tapi nanti aku akan perlihatkan wajah aku. Oke, tapi sebelum itu kita habisin dulu. Oke, ini dibacanya they, kemudian ini them. Once more, they and them. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke kata kami atau kita. So, kami atau kita bahasa Inggrisnya adalah we. Ketika dia menjadi objek, so you can say us. Alright, we and us. Lanjut. Berikutnya kita lanjutkan ke kata dia perempuan. Oke, kamu bahasa Inggris dia perempuan adalah she. Perhatikan, kalau kamu melihat huruf S sama H dalam bahasa Inggris, kamu harus ucapkan seperti suara shwin. Oke, jangan sampai kamu katakan she. Salah, kalau she itu artinya melihat. Kalau dia perempuan bahasa Inggrisnya adalah she. Oke, seperti itu ya. Kemudian ketika dia menjadi objek, dia perempuan itu kamu akan ucapkan her. Once more, her. Ini ada suara R ya. Kalau suara R, lidah kamu harus naik ke langit-langit mulut kamu. So, kamu seperti ini, her. Kalau belum nempel, maka itu masih salah.
Oke, kita lanjutin ke dia laki-laki. Oke, dia laki-laki bahasa Inggrisnya adalah he. Kalau dia menjadi objek, so you can say him. I love him. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk terakhir adalah kata itu, yaitu mau dia di subjek maupun di objek sama dengan you, dia tetap sama, yaitu it's, I love it. Oke, seperti itu. Oke, itu penjelasan untuk tabel kata ganti atau pronoun. Sekarang aku akan tampakkan, yang aku akan jelasin adalah kata they sama she. Gimana sih caranya ngomongnya yang benar gitu ya. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai tabel kata ganti atau pronoun yang wajib hukumnya kalian kuasai. Tapi di sini aku akan kasih tahu kalian cara menguasai. Tapi sebelum aku kasih tahu cara menguasainya dengan cepat, aku akan jelasin sedikit. Aku akan jelasin sedikit mengenai pengucapan dari kata mereka, kemudian dia perempuan. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu melihat huruf T sama H dalam bahasa Inggris berdekatan, itu adalah suara dal dalam bahasa Arab. Tetapi cara membunyiin dalnya itu agak sedikit berbeda. Jadi jangan sampai kamu baca Z untuk kata mereka. No, bukan suara Z ya teman-teman, tapi suara dal yang agak apa itu istilahnya cadel sedikit. Jadi ngomongnya kayak they. Nah, seperti itu ya. Ada suara Z-nya sedikit, ada suara dalnya sedikit, campur sedikit, maka dia akan katakan they. Lidahnya sedikit they. Them. They and them. Oke, seperti itu. Jangan sampai bilang they, no wrong, tapi they. Them. They, them. They, them. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk dia perempuan, tadi aku sudah katakan, kalau kamu melihat huruf S sama H berdekatan dalam bahasa Inggris, itu cara mengucapnya itu seperti suara shuin. Jangan seperti suara sin, tapi suara shuin. Jadi kamu jangan bilang si, bukan, tapi she. Jadi mulutnya agak monyongin dikit, she. Nah, tadi satu lagi adalah ketika kamu bunyiin suara R dalam bahasa Inggris atau R dalam bahasa Inggris, jadi kamu kayak gini ngomongnya nih, her. Nah, jadi lidahnya itu naik ke langit-langit mulut, so you can say her. I love her. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan tunjukin cara kamu untuk menguasainya. Jadi kamu harus melatih diri kamu sendiri. Jangan tunggu guru kamu yang nyuapin kamu, tapi kamu yang nyuapin diri kamu sendiri. So, kita langsung saja ke tutorialnya. Bagaimana cara kamu agar kamu bisa menguasai subjek dan objek dalam waktu cepat. Oke, jadi tadi aku sudah ajari kamu apa sih itu yang harus kamu pelajari, yaitu kata ganti baik yang berada di subjek maupun yang berada di objek. Nah, sekarang aku akan kasih tutorial cara kamu agar kamu bisa menguasainya baik itu yang ada di subjek maupun yang ada di objek. Cara kamu adik-adikku semuanya atau kalian semua yang ingin belajar bahasa Inggris adalah kamu harus membuatnya menjadi sebuah kalimat. Jadi ketika kamu ingin menguasai subjek, maka yang kamu harus ganti adalah subjeknya. Jadi nanti kamu akan bilang, aku cinta kamu, so you can say I love you. Mereka cinta aku, they love you. Kami cinta kamu, we love you. Dia cinta kamu untuk perempuan, she love you. Kemudian dia cinta kamu untuk laki-laki, he love you. Itu atau dia untuk benda cinta kamu, maka kamu akan say it's love you. Jadi untuk cara kamu menguasai subjek, maka subjeknya lah yang harus kamu ganti. Dan kamu jangan remehin ini. Kamu harus benar-benar melatih diri agar kamu benar-benar menguasainya. Kalau kamu sudah menguasai tahap ini, kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, ingat pesan aku, jangan kamu remehin. Kamu harus kuasai. So you can say once more, I love you, they love you, we love you, she love you, he love you, it's love you. Jadi kamu lebih bicaranya agak pelan pertama, kemudian kamu bisa lebih cepat. Berarti itu artinya otak kamu sudah menyimpannya dan sudah kamu kuasai betul-betul. Oke, kita lanjut cara kamu untuk menguasai objek, maka objeknya lah yang kamu ganti, subjeknya tetap. Oke, sekarang kita langsungkan bahasa Inggrisnya dari kalimat yang ada di depan. Aku cinta kamu, I love you. Aku cinta mereka, I love them. Aku cinta kita, I love us. Alright? Aku cinta dia perempuan, I love her. Oke, aku cinta dia laki-laki, I love him. Jadi I love him kamu bisa patah-patahkan, I love him, tapi kamu bisa juga what connection atau penyambungan kata dan kamu bisa bilang I love him. Oke, jadi jangan kamu salahkan orang ketika dia pakai what connection. Nanti kamu akan pelajari apa sih itu what connection. Oke, what connection itu adalah ketika kalimat sebelumnya, ketika kata sebelumnya dan kata setelahnya itu disambung. Tapi kita akan step by stepnya ya. Yang terakhir adalah aku cinta itu untuk benda, so you can say I love it. Oke, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan coba latih diri kamu. Ingat seperti yang aku bilang, jangan remehin. Kalau sudah kamu benar-benar kuasai, kamu bisa lanjut ke part yang kedua. Oke, sahabat semuanya, itulah cara kamu untuk belajar yang pertama kali untuk bahasa Inggris. Semoga video ini membantu kamu dan semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Jika kamu menganggap video ini bermanfaat, kamu bisa share kepada teman-teman kamu agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu part pertama kali ini. So, see you in the next video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.